Tauhidul Afal, Permata yang Indah, Bagian 1. Permata yang Indah, Titian Sufi menuju Taudullah. Rahasia memasuki pintu makrifat, oleh Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Pasal 1. Tauhid Al-Afal. Yang dimaksud dengan Tauhid Al-Afal adalah pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam perbuatan. Ketahuilah wahai salik, bahwa tidak ada sesuatu pun yang mampu membuat Anda terhindar dari sikap-sikap berbahaya, sebagaimana sikap-sikap yang telah diterangkan di atas, melainkan dengan itikad keyakinan dan syuhud penyaksian, yang harus Anda pegang secara kuat bahwa segala macam perbuatan yang terselenggara di alam ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dimaksud tidak saja terbatas pada perbuatan-perbuatan baik, tetapi lebih luas juga pada perbuatan-perbuatan jahat. Jika kita mengakui bahwa perbuatan baik mempunyai hakikat baik, maka ada kalanya juga perbuatan yang kelihatan tidak baik, jahat layaknya perbuatan kufur dan maksiat, mempunyai hakikat yang baik. Dapatnya perbuatan-perbuatan kufur dan maksiat ini memiliki hakikat yang baik karena perbuatan-perbuatan itu pada dasarnya berasal dari yang baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan yang bersumber dari Allah pastilah baik. Namun setelah syara datang, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak baik, jahat tersebut, kemudian dianggap sebagai perbuatan-perbuatan tercela, dalam artian dilarang oleh syariah. Cara memandang bahwa perbuatan-perbuatan itu berasal dari Allah adalah melalui pandangan dan syuhud penyaksian. Pandangan ini bisa dilakukan dengan mata kepala, sementara syuhud bisa dilakukan dengan mata hati. Dari pandangan dan syuhud ini, meniscayakan terciptanya suatu keyakinan bahwa segala perbuatan itu berasal dan muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita ingin menyamakan suatu perbuatan makhluk dengan perbuatan Khalik, maka penyamaan itu haruslah bersifat kiasan metaforis majazi. Penyamaan itu bukan dalam pengertian yang sesungguhnya hakiki, sebab segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk pada dasarnya bersumber dari Allah, baik perbuatan itu bersifat langsung mubasyarah maupun tidak langsung tawaludiyah. Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat langsung adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekuasaan yang ada pada makhluk, semisal gerakan sebuah tangan seseorang yang menulis. Sedangkan perbuatan yang bersifat tidak langsung atau bersifat turunan adalah perbuatan yang tercipta akibat perbuatan yang dilakukan secara langsung, semisal jatuhnya sebuah batu dari tangan seseorang yang melemparkannya. Kedua macam perbuatan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman di dalam Al-Quran, "Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat." As-Saffat surat ke-37 ayat 96. Menurut Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, selanjutnya disebut R.H. di dalam Syarhul Dalail Khairat. Baik perkataan maupun perbuatan, termasuk gerakan dan diamnya, yang muncul dari makhluk di alam ini pada dasarnya sudah berada dalam ilmu pengetahuan qada, keputusan, dan qadar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun perbuatan atau karya yang dilakukan oleh makhluk, melainkan sudah diketahui, diputuskan, dan ditakdirkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kasus, Dia berfirman, "Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Al-Anfal surat ke-8 ayat 17. Dalam kasus ini, bukanlah Muhammad yang melakukan perbuatan melempar tatkala ia melempar, akan tetapi perbuatan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya, menyadari bahwa perbuatannya bukanlah dilakukan atas kehendaknya sendiri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Tiada daya dan upaya melainkan karena Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung." Hadits ini menegaskan sebuah pemahaman bahwa manusia sebenarnya tidak mempunyai daya untuk menghindari upaya untuk melakukan ketaatan, kekuatan dan upaya ini hanya dimiliki Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satupun atom yang bergerak kecuali karena izin Allah." Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa melalui izin dan kehendak iradah Allah lah partikel atom, zarah, dapat bergerak dan berfungsi di alam ini. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan azab dan kemalangan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang sepanjang hidupnya mengganggu dan menyakitinya karena ia menyadari bahwa perbuatan orang-orang kafir tersebut dikaitkan langsung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mendasari setiap poros perbuatan yang tercipta di alam ini. Jika Anda memiliki kesadaran yang sama dalam hal ini,
maka kesadaran tersebut hendaklah Anda pelihara dan Anda junjung tinggi. Sebab, dengan memberikan pembenaran tahqiq atas masalah ini, Anda akan terlepas dari aneka ragam bahaya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan kesadaran seperti itu pula, Anda harus meyakini bahwa segala macam wujud metaforis majazi, yang dapat disaksikan oleh mata kepala dan mata hati pada gilirannya akan pudar dan terhapus di bawah cahaya nur wujud Allah, yang merupakan wujud yang sebenarnya. Jika pandangan dan syuhud Anda senantiasa memelihara konsepsi pemahaman bahwa segala macam perbuatan bersumber semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun pemahaman itu tumbuh secara bertahap sedikit demi sedikit, sampai Anda benar-benar merasa yakin, maka pada akhirnya Anda akan mengalami apa yang disebut dengan musyahadah, penyaksian terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahadah berarti penyaksian, berpandangan. Penyaksian di sini mengandaikan seseorang untuk melihat secara jelas perbedaan antara yang lahir dan batin, di mana keduanya tidaklah dicampur aduk. Apabila Anda telah mengalami musyahadah ini, maka proses itulah sebenarnya yang menghantarkan Anda pada makam wahdatul afal. Wahdatul afal adalah keesaan Allah dalam segala perbuatan. Makam ini meniscayakan terjadinya fana, peniadaan pada perbuatan makhluk. Baik perbuatannya sendiri, perbuatan orang-orang lain, maupun perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk di alam ini, semuanya akan fana, hilang lenyap di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manakala perbuatan makhluk dihadapkan kepada perbuatan Allah, niscaya perbuatan makhluk menjadi lenyap tidak kelihatan. Perbuatan-perbuatan yang terselenggara di alam semesta, apakah perbuatan itu baik ataukah tidak baik, semuanya dilihat sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan baik dapat dengan mudah dinisbatkan kepada Allah, sehingga setiap orang menerimanya secara aksiomatik, maka mungkin tidak demikian halnya dengan perbuatan tidak baik tercela. Sebagian orang mungkin tidak menerima jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nisbat bagi perbuatan-perbuatan tidak baik. Adapun yang menjadi dalil untuk mengatakan bahwa perbuatan tidak baik tersebut juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana yang termaktub dalam hadits yang berisikan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berpaling kepadamu dari Engkau. Doa Nabi dari hadits ini menunjukkan bahwa Nabi berlindung kepada Allah dari kejahatan yang berasal darinya. Seandainya kejahatan itu bukan dari Allah, tentu saja Nabi kita tidak akan berdoa dengan doa seperti itu. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa segenap perbuatan, baik dan tidak baik, pada dasarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. An-Nisa, surat keempat ayat 78. Ayat ini kalau coba saya tafsirkan, maka kira-kira adalah, katakanlah olehmu ya Muhammad, bahwa semua kebajikan dan kejahatan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.